Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Oh, sehat dong, iya, dan semangat, mantap. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Widya Damayanti. Di sini kakak akan membimbing teman-teman semua dalam bidang literasi bahasa Indonesia. Sebelumnya kakak pengen tahu dulu nih, hari ini siapa aja yang hadir di kelas kakak? Oke, di sini ada 3 orang, jadi boleh ya kita perkenalan dari paling ujung sini, boleh? Siapa namanya? Oke, dan sekolahnya? Oh mantap, lanjut? Namanya? Oke, Farhan. Tadi namanya Egi ya, ini Farhan, oke? Dari? Iya, satu lagi? Vika ya? Oke, Vika dari mana? Oke, berarti ada Vika, ada Farhan, dan Egi di kelas Kak Widya hari ini. Baik, nah bidang literasi bahasa Indonesia ini adalah sebuah bidang yang pasti akan ada di ujian. Tidak hanya UTBK, tapi ujian sekolah juga ada. Bahkan tes-tes lain pun mengadakan nih bidang literasi. Mulai dari CPNS, P3K, ke perusahaan-perusahaan juga diperlukan. Jadi harapannya teman-teman semua hari ini fokus, bersemangat, tapi tetap enjoy untuk menerima materi tentang literasi bahasa Indonesia. Nah, hari ini Kak Widya akan menjelaskan salah satu submateri dari literasi bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa? Betul, kalimat efektif ya, tentang kalimat efektif. Coba sebelumnya ada yang pernah dengar kalimat efektif itu apa? Ada ya, pernah diajarkan di sekolah-sekolah ya? Kalau Egi gimana? Oh pernah juga, tapi susah. Oke, gak apa-apa. Hari ini kita akan belajar cara membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya Kak Widya tanya dulu nih. Teman-teman pernah gak ketika membaca sesuatu atau mendengar sesuatu, kalian malah merasa bingung, terus tulisannya terasa bertele-tele, dan malah bikin kalian gak paham apa maksud dari bacaan itu? Vika pernah? Oh, baca buku paket pernah? Itu antara emang bertele-tele atau pusing bacanya kayak kebanyakan? Ya, karena ada beberapa kasus, ada tulisan yang dia itu bertele-tele sehingga susah untuk dipahami. Ya, bahkan bukannya kita mendapatkan informasi, kita malah jadi bingung gitu, ini apa ya maksudnya. Nah, ketika kalian menemukan kalimat atau bahan bacaan seperti itu bisa jadi kalimatnya tidak efektif. Nah, sehingga dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa kalimat efektif itu merupakan kalimat yang maksudnya dapat dipahami oleh pembaca. Betul sekali. Nah, coba kalian pernah terpikir gak, emang buat apa sih kalimat efektif ini diajarkan atau diujiankan di UTBK gitu ya? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kemampuan kita dalam menentukan kalimat efektif itu sangat penting loh. Pertama, ketika nanti teman-teman sudah masuk di dunia perkuliahan, teman-teman akan selalu mendapatkan tugas membuat esai, artikel, lalu bahkan untuk kelulusan kalian harus membuat skripsi. Nah, itu memerlukan kemampuan dalam membuat kalimat efektif, sehingga harus dipahami nih dari sejak dini seperti apa sih kalimat efektif itu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup paham ya? Gampang ya kalimat efektif? Sudah terbayang nanti kalimat efektif itu seperti apa? Sudah ya? Oke, biar lebih paham lagi kalimat efektif itu seperti apa sih? Yang mana aja sih kalimat efektif? Kita akan masuk ke ini, syarat-syarat sebuah kalimat efektif. Ya, di sini
menjadi sebuah kalimat efektif gitu. Yang pertama, ada kesepadanan. Kedua, ada kesejajaran. Ketiga apa? Coba dibaca sama Vika. Iya, kehematan. Farhan? Kecermatan. Egi? Oke, kepaduan. Dan yang terakhir, kelogisan. Nah, ada 6 hal ya yang menjadi syarat sebuah kalimat disebut dengan kalimat efektif. Oke, tapi hari ini kita nggak akan dulu belajar semuanya ya. Muntah nanti kita tahu semuanya harus paham hari ini ya. Kita belajar pelan-pelan, satu-satu aja dulu ya. Kita akan membahas tentang kesejajaran. Ya, ini penting nih tentang kesejajaran ini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dia. Di sini ada kesejajaran. Oke, kita bisa baca sama-sama kesejajaran itu apa? Oke. Atau ada yang mau baca sendiri? Bareng-bareng aja ya, kita sama-sama baca. Kesejajaran diartikan sebagai struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Ya, jadi nanti kalian akan menemukan sebuah kalimat yang berhubungan dengan kesejajaran ini. Biasanya kalimatnya itu tidak hanya satu buah, tapi majemuk, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke, dan untuk mengetahui kalimat tersebut efektif atau tidak, kalian harus tahu ya syarat kesejajaran itu apa aja sih, gitu. Nah, itu gampang banget teman-teman. Di sini ada 2 hal yang menjadikan sebuah kalimat itu sejajar atau tidak, gitu ya. Nih, yang pertama dalam hal bentuk. Ya, dalam hal bentuk. Oke. Dalam hal bentuk ini, kesejajaran terletak pada penggunaan apa? Imbuhan. Betul. Ada yang tahu di sini apa sih itu imbuhan? Oh iya, apa ini tambahan ya? Tambahan untuk kata dasar. Betul. Ada yang mau mencontohkan sebuah kalimat yang memiliki imbuhan? Apa Vika? Yang keras dong, gak usah malu-malu. Gak akan salah nih. Kalau salah gak akan kakak suruh nyanyi kok. Kayak apa? Menarik. Oke, betul, menarik. Kata dasarnya apa? Tari ya. Kata dasarnya itu menari. Kata dasarnya tari ya. Oke, dikasih imbuhan me. Betul, nah itu salah satu apa? Contoh kalimat kata yang berimbuhan. Tapi bukan berarti ketika sebuah kalimat memiliki imbuhan yang sama, misal menari, menyanyi, apa lagi, menabung gitu, itu dianggap sejajar. Nah, nanti kita lihat contohnya, oke? Oke. Nah, ini dia ini yang harus diperhatikan. Pastikan kelas kata sama ya. Ingat, tadi bukan berarti imbuhannya sama berarti itu sejajar. Enggak ya? Apa? Pastikan kelas kata sama. Ada yang tahu kelas kata di sini? Pernah belajar kelas kata? Egi pernah? Oke, apa aja? Verba. Verba itu apa? Kata kerja, betul. 2 apa? Nomina. Nomina apa? Kata benda. Betul. Ada lagi? Adjektiva. Adjektiva apa? Kata sifat. Ada lagi mau menambahkan yang lain? Apa? Adverbia, betul. Apa adverbia? Kata keterangan. Nah, itu bukan kelas kata ya. Kita lihat contohnya. Ini contoh di yang pertama ya. Contoh kesejajaran dalam hal bentuk. Oke, contoh 1. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan keberterimaan produk nasional dan menjamin mutu
suatu produk sehingga meningkatkan daya saing. Coba, mana yang kita highlight? Oke, ini ya. Ini yang beribuan peningkatan dan menjamin. Oke, tuh. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena peningkatan dan menjamin ini tidak sekelas ya, betul. Peningkatan ini termasuk dengan nomina. Ini termasuk nomina. Apa tadi nomina? Kata benda, betul. Sedangkan menjamin ini kata kerja. Tadi apa kata kerja? Verba, iya. Jadi yang betul itu gimana? Peningkatan ini harus diganti ya, menjadi meningkatkan. Harus dirubah sehingga dia menjadi verba atau kata kerja. Nah, ketika contoh ini sudah dirubah menjadi meningkatkan, maka ini disebut dengan kalimat efektif dalam hal kesejajaran. Artinya kalimat ini sudah sejajar dalam hal bentuk. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke yang kedua. Ini ada kesejajaran dalam hal struktur. Oke, kesejajaran dalam hal struktur ini terletak pada klausa. Oke, jadi kuncinya pastikan klausanya sama, betul. Apa sih itu klausa? Klausa itu sebuah kalimat yang terbentuk dari subjek, predikat, ya biasanya ya, dan seterusnya seperti itu. Biar lebih paham, kita lihat contohnya secara langsung. Oke, nih contoh 2. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Buku itu ini merupakan subjek. Dibuat itu merupakan predikat. Dan oleh Badan Bahasa ini merupakan pelengkap. Oke, kalimat kedua yang disatukan dengan dan ini konjungsi ya, kata penghubung. Ada Gramedia yang menerbitkannya. Oke, di sini Gramedia ini apa ini? Ini kalimat pasif ya. Nih, ini adalah bukan pelengkap ya, tapi predikat ya. Sedangkan ini subjeknya. Nah, kalimat pertama ini bentuknya as predicate, sedangkan kalimat kedua bentuknya as ya. Gitu. Jadi ini tidak sejajar, maka kita harus rubah. Jadi apa? Si Gramedia ini harus kita rubah menjadi apa? As predicate. Caranya ini. Ayo, ada yang tahu cara mensejajarkan kalimat ini sehingga menjadi as predicate? Ada? Ayo, Egi ada? Mau coba? Enggak? Oke, buku dibuat oleh Badan Bahasa ini sudah ya. Nah, ini harusnya setelah kalimat dan ini diterbitkan oleh Gramedia. Nah, kalau sudah seperti ini, kalimatnya baru efektif. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang kalimat efektif. Setelah ini kita akan latihan soal, oke siap? Siap. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.